Pernahkah kalian membaca paragraf di naskah skripsi kalian rasanya susah dimengerti? Paragrafnya susah dipahami, kalimatnya terlalu panjang, nggak ngerti sebenarnya kalian menulis apa. Atau ketika membaca punya teman-teman, rasanya kok nggak jelas ya, ini sebenarnya mau nulis apa sih? Nah, masalah ini sering sekali ditemui oleh para mahasiswa, para pejuang skripsi. Sebenarnya tidak hanya skripsi, tapi juga dalam menulis makalah, menulis esai, dan lain sebagainya. Nah, saya akan menyajikan beberapa cara menghindari hal tersebut terjadi. Simak terus sampai akhir. Terima kasih banyak yang sudah join channel Tirta Musitama sebagai subscriber maupun Anda yang saat ini menjadi viewers dari video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi, tips, sukses belajar di perguruan tinggi. Baik, saya Tirta Musitama. Nah, ketika di awal video ini saya sampaikan banyak sekali permasalahan seputar kejelasan atau clarity dari paragraf yang teman-teman tulis dalam naskah skripsi. Nah, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Nah, ini saya akan menyajikan beberapa tips yang kalian bisa lakukan dan semoga dengan tips ini membuat paragraf kalian menjadi lebih jelas, menjadi lebih mudah dipahami. Nah, mungkin saya akan menyampaikan dulu ya, secara umum nih, masalah yang sering kali muncul adalah para pembimbing membaca naskah kalian merasa nggak ngerti. Sebenarnya kamu tuh mau menulis apa? Di paragraf ini tuh kamu mau ngapain? Mau menyampaikan apa? Nah, pernah nggak mendapat pertanyaan seperti itu dari pembimbing kalian? Atau dari teman kalian mengatakan, lu tuh mau nulis apa sih? Gitu. Kamu itu sebenarnya mau menyampaikan apa? Ini kalimatnya kok seperti ini. Nah, ketika kamu mencoba menyampaikan, ya, kalian mencoba menyampaikan, terus dengan yang ditulis, ya, antara lisan dan tulisan beda. Nah, sering nggak kayak gini? Hal ini sebenarnya sepertinya simple ya, tetapi banyak terjadi di mahasiswa, di antara para pejuang skripsi. Jadi, kalian kalau merasa seperti itu, tidak perlu berkecil hati. Ini tips dari saya ya, beberapa. Perhatikan terus. Yang pertama, kalian bisa menghindari hal itu terjadi dengan menulis kalimat yang pendek. Menulis kalimat yang pendek ya. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu panjang-panjang. Di situ langsung tuliskan yang jelas mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, dan mana keterangannya. Yang paling simpel, biasanya subjeknya harus jelas, predikatnya harus jelas. Nah, subjek ini biasanya kan terkait dengan katakanlah orang ya, atau satu hal atau topik yang ingin kita sampaikan. Predikatnya biasanya adalah kata kerja kan. Nah, segera saja dalam menulis kalimat itu harus langsung orang tahu mana subjek, mana predikat, ya, mana kata kerjanya, ya. Kalau sudah ada subjek dan predikatnya yang biasanya adalah kata kerja, kalau misalnya objeknya ya, masih tidak ditulis ya biasanya, mungkin tetap akan lebih mudah dipahami. Lebih bagus lagi kalau subjeknya jelas, predikatnya ya berupa kata kerja itu langsung dituliskan juga dan objeknya juga jelas. Nah, keterangan nih yang kadang-kadang belakangan ya. Nah, bagaimana caranya dalam kalimat yang pendek antara subjek, predikat, objek itu langsung dituliskan secara pendek. Nah, ini menjadi penting ya, karena kalau kecenderungan menulisnya panjang, bertele-tele, atau pernah nggak dengar istilah ngecap gitu ya. Kalau dikasih kecap itu kan kecap manis ya, jadi manis gitu kayaknya ya. Nulisnya panjang-panjang, sebenarnya apa sih intinya? Nah, di sini kalian sendiri mungkin nggak ketahuan, nggak tahu, nggak ngerti sebenarnya mau nulis apa gitu ya. Biar skripsinya kelihatan tebel gitu ya, berlembar-lembar, saya tulis aja panjang-panjang. Padahal bukan itu.
topiknya atau bukan itu maksud dari kalian. Nah, itu ya yang pertama. Jangan terlalu panjang, pendek dan langsung subjek, predikat, objek, syukur-syukur ada keterangannya. Tips yang kedua, sebisa mungkin usahakan menulis dalam kalimat aktif. Karena kalau subjek, predikat, objek, kalau predikatnya kata kerja aktif, ya, orang akan mudah mengetahui, langsung memahami. Jadi maksudnya apa? Si A mengerjakan apa, di mana atau kapan, kan jelas aktif, ya. Dibandingkan misalnya apa dikerjakan oleh si A kapan. Nah, paham ya? Kalau kayak gini kalimat pasif ya cenderung biasanya membuat orang kurang mudah memahami gitu. Ya. Bisa sih dipahami ya, tapi akan lebih enak rasanya kalau subjeknya si siapa ini yang melakukan sesuatu. Nah, coba biasakan. Kecenderungannya ya mungkin karena ya sosialisasi atau kebiasaan banyak mahasiswa atau juga saya dulu menuliskannya dalam bahasa Indonesia biasanya banyak kalimat pasifnya. Bukan dilarang ya kalimat pasif, tapi lebih baik kalimatnya aktif ya. Subjek, predikatnya ada kata kerja yang aktif gitu ya. Kemudian objek dan keterangan. Nah, coba sekarang lihat lagi naskah yang sudah kamu buat ya, paragraf yang sudah kamu buat, apakah sudah mengikuti kaidah-kaidah itu gitu ya. Nah, lalu apa lagi Prof yang ketiga? Baik, sebelum saya beranjak yang ketiga, silahkan yang belum subscribe ya silahkan subscribe sekarang. Dan kalau merasakan bahwa video ini menarik banget ya, bernilai banget, silahkan tekan tombol like ya. Terima kasih banyak. Nah, saya lanjutkan. Yang ketiga adalah utamakan ide kalimat itu di awal ya dalam paragraf. Nah, kalau bisa idenya itu ada di awal paragraf. Ya, kalau tadi saya bicara kalimat ya, kemudian sekarang saya bicara paragraf. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat ya yang menjelaskan satu ide tertentu. Dalam satu paragraf sebaiknya idenya satu ya atau tunggal sehingga jelas setiap paragraf itu maunya apa. Nah, kalau paragraf itu diawali dengan ide yang jelas, orang cenderungnya akan membaca di paragraf pertama. Kalau sudah tahu ide dari satu paragraf itu ada di kalimat pertama, nah kalimat-kalimat berikutnya nyambung ya. Kalimat berikutnya itu keterangannya, penjelasan-penjelasan dari ide dari satu paragraf yang di kalimat pertama. Nah, sekarang mungkin dari Anda sebagian bertanya, Prof. Tirta, apa tidak boleh ide itu ada di tengah atau di belakang ya? Boleh saja ya. Biasanya idenya di belakang nih. Kalau nggak di awal di belakang. Ide di tengah itu jarang. Kenapa ide di tengah? Kalau idenya itu ada di kalimat yang di tengah, sulit dipahami. Ya, sulit dipahami. Orang baca awalnya ini sebenarnya mau nulis apa. Terus biasanya kalau orang tidak membaca di kalimat pertama, dia yang membaca cenderung akan loncat ke kalimat terakhir. Apalagi kalau paragrafnya agak panjang ya, agak panjang. Pasti dia akan loncat dari pertama, kok nggak jelas. Nalurinya, orang akan terus melihat paragraf yang terakhir. Kalau di paragraf terakhir juga nggak ketahuan juga, pasti apa ya? Nah, dia baru scanning gitu ya, ngelihat gitu di tengah. Tapi biasanya jarang sekali, karena kalau di tengah susah nemuinnya kalimat yang mana. Ya, jadi kemungkinannya sebenarnya hanya ada dua. Paragraf itu ide dasarnya ada di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Nah, coba perhatikan apakah kalimat-kalimat yang kalian tulis, paragraf-paragraf yang kalian tulis sudah memenuhi beberapa kaidah ini, tips ini. Nah, itu 3 hal pertama ya. Tentu masih banyak tips lain atau hal-hal yang lain agar paragraf kita atau karya kita lebih mudah dipahami seperti apa. Nah, di sini kita bicara soal clarity, kejelasan dalam menuliskan kalimat, menuangkan ide dalam paragraf. Nah, tentu kamu juga harus
melihat video-video saya yang lain tentang bagaimana mengaitkan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Nah, soal kohesivitas, coherence, itu menjadi hal yang sangat penting. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Jangan lupa ya, subscribe. Dan tadi yang di awal belum subscribe, sekarang subscribe ya. Dan juga silahkan tekan tombol like. Berikan komentar kalau Anda ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan poin ini ataupun hal yang lain. Dan bagikan juga, yang pinter jangan kamu doang gitu, jangan kamu aja, tapi juga teman-teman yang lain yang saat ini mungkin sedang membutuhkannya, tidak hanya dalam skripsi ya. Terima kasih banyak, sehat selalu, sukses buat kalian semua para pejuang skripsi. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.